Bagi yang mengira bahwa 20 juta euro cukup untuk memboyong Laoni, tampaknya harus kecewa. Harga yang dipasang untuk sang pemain nyatanya dimulai dari 30 juta euro. Demikian laporan Corriere dello Sport hari ini terkait situasi Giovanni Laoni, bek muda yang kini tengah diburu hampir seluruh klub besar Serie A. Parma tak berniat melepas bek tengah muda tersebut, yang bersinar di Emilia di bawah asuhan pelatih Cifu. Inter jelas akan mencoba menggaetnya, namun jalannya sangat terjal. Juventus sudah mundur dari persaingan, Milan masih bertahan, dan bahkan klub-klub luar negeri juga tertarik. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa sang pemain akan segera meninggalkan Stadion Tardini. Bagaimanapun, di internal Inter sudah ada alternatif untuk talenta kelahiran 2006 asal Roma tersebut. Seperti yang sudah diberitakan, namanya adalah Mosquera. Ia juga masih muda, baru akan berusia 21 tahun minggu depan, dan yang terpenting adalah kontraknya akan habis pada 2026. Artinya, jika tidak diperpanjang, Valencia harus segera menjualnya tanpa bisa meminta harga yang terlalu tinggi. Inter pun langsung masuk memanfaatkan celah ini dan berupaya mencapai kesepakatan dengan agen sang bek Spanyol tersebut, agar nantinya bisa punya posisi tawar yang lebih kuat saat bernegosiasi dengan Valencia, tulis laporan tersebut. Memang, hanya sekadar kelelahan otot di bagian adduktor. Namun jelas, rangkaian gangguan fisik ini telah, dan masih mempengaruhi perjalanan Marcus Thuram sepanjang tahun 2025 yang sejauh ini bisa dibilang cukup mengecewakan. Performa sang penyerang asal Prancis begitu gemilang di paruh pertama musim. Tapi sejak gelaran Supercopa, semuanya berubah menjadi seperti jalan penuh rintangan. Corriere dello Sport menekankan, masalah fisik tentu bisa menjadi alasan pembelaan. Namun secara umum performa Thuram di paruh kedua musim ini jauh di bawah standar dibandingkan awal musim. Meski begitu, Thuram tetap sempat menunjukkan sinarnya di Liga Champions, mencetak gol penting ke gawang Barcelona di Montjuic, memberi assist untuk Lautaro melawan Bayern, dan tampil menonjol kala menghadapi Feyenoord. Namun sayangnya, jumlah golnya menurun drastis. Setelah mengoleksi 13 gol sebelum pergantian tahun, ia hanya mampu menambah 5 gol hingga pertengahan 2025. Tak hanya itu, performanya pun tak lagi seberkilau dulu. Di awal musim, Thuram sempat tampil sebagai pemimpin lini serang Inter, menutupi tumpulnya Lautaro. Tapi lama-kelamaan, ia seperti kehilangan arah, dan dampaknya turut dirasakan oleh performa tim secara keseluruhan. Pernyataan Presiden Galatasaray, Dursun Özbek, tidak cukup untuk meredam rumor kepindahan Hakan Çalhanoğlu ke Turki. Menurut laporan Tuttosport, pernyataan tersebut justru dinilai sebagai langkah strategis, mengingat saat ini fokus utama Galatasaray adalah mengalokasikan anggaran besar untuk merekrut Victor Osimhen, sebuah operasi rumit yang berkaitan erat dengan kemungkinan kedatangan Çalhanoğlu. Inter Milan sendiri memasang harga tak kurang dari 25 hingga 30 juta euro untuk gelandang asal Turki itu. Menariknya, Çalhanoğlu dikabarkan telah memberi sinyal terbuka untuk pindah ke Galatasaray, klub besar dari negara asalnya. Tuttosport bahkan berani menyebut bahwa kesepakatan ini kemungkinan besar akan tercapai. Pasalnya, pelatih baru Inter, Christian Cifu, menginginkan sosok gelandang dengan karakteristik yang berbeda di lini tengah. Target utamanya adalah Ederson, pemain yang selama ini menjadi incaran untuk memperkuat skema permainan barunya. Jika semua berjalan sesuai skenario, kepergian Çalhanoğlu bisa menjadi kunci untuk membuka pintu kedatangan Ederson ke San Siro. La Gazzetta dello Sport menggambarkan kondisi terkini di tubuh Inter Milan, yang tengah bersiap menghadapi Urawa Red Diamonds usai hasil imbang kontra Monterrey. Catatan positif datang dari segi atmosfer dan pendekatan taktik. Ada udara segar dengan modul elastis dan skema baru, tulis La Gazzetta, menyoroti bagaimana pelatih Christian Cifu mencoba membawa pembaruan tanpa membongkar total warisan 352 khas era sebelumnya. Beberapa penyesuaian sudah terlihat dan diakini bisa menjadi senjata berguna ke depannya. Salah satu momen yang menuai pujian adalah skema tendangan bebas yang menghasilkan gol Lautaro Martinez melawan Monterrey. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pertahanan Inter, terutama dalam situasi bola mati, masih perlu pembenahan. Strategi zona yang diterapkan saat menghadapi Sergio Ramos tidak berjalan efektif. Selain itu, kondisi fisik skuad masih jauh dari ideal. Setelah melalui musim panjang dan penuh tekanan, para pemain terlihat kelelahan, dan belum tentu situasinya bisa membaik sebelum ajang Piala Dunia klub ini berakhir.
Inter kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pembaruan taktik dan stabilitas performa, di tengah krisis fisik yang belum mereda. Hakan adalah cahaya di mata kami. Saya sudah berbicara dengannya lewat telepon, kami saling menyapa, dan dia bilang sejak kecil adalah penggemar Galatasaray. Tapi itu bukan pembicaraan soal transfer. Penting untuk diketahui, ujar Dursun Özbek, Presiden Galatasaray, menanggapi rumor yang berkembang terkait Hakan Çalhanoğlu. Namun, situasi seputar gelandang berusia 31 tahun itu kini mulai memanaskan suasana di kubu Inter, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Çalhanoğlu sendiri belum menyampaikan apapun ke klub, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada komunikasi terkait keinginan hengkang ke Istanbul. Di meja kerja Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio pun belum ada tawaran konkret dari Galatasaray. Meski begitu, rumor terus bergulir. Salah satunya menyebutkan bahwa Galatasaray siap memberikan gaji 10 juta euro bersih per musim untuk sang pemain, yang kontraknya di Inter masih berlaku hingga 2027. Di sisi lain, klub asal Turki itu kabarnya hanya siap mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro untuk mendapatkan Çalhanoğlu, jumlah yang dianggap terlalu kecil oleh Inter, yang mematok harga antara 35 hingga 40 juta euro. Menariknya, tahun lalu saat dikaitkan dengan Bayern Munchen, Çalhanoğlu langsung memberi klarifikasi. Namun kali ini, situasinya berbeda, diam dan penuh tanda tanya. La Gazzetta menyoroti bahwa ketidakpastian ini menyulitkan Inter untuk bersikap. Kalau pemain memang ingin pergi, klub bisa segera mengambil langkah pengganti. Tapi kalau belum jelas, Inter pun tidak bisa terlalu agresif memburu gelandang baru. Dalam kondisi seperti ini, Inter tetap mencatat beberapa nama sebagai calon pengganti. Nicolo Rovella adalah salah satu yang disukai, karena profilnya belum dimiliki dalam skuad saat ini. Ada juga Adrian Bernabe dari Parma, yang bisa datang terlepas dari nasib Çalhanoğlu, menggantikan posisi Christian Aslani. Namun untuk saat ini, prioritas utama Inter hanyalah satu, memahami apa sebenarnya yang ada di kepala Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu terpaksa menunda comeback-nya di Piala Dunia antar klub. Awalnya direncanakan tampil pada laga kedua melawan Urawa Reds, kini sang gelandang baru diperkirakan akan kembali di pertandingan ketiga fase grup. Sementara itu, rumor kepindahannya ke Galatasaray terus berembus kencang. Menurut Corriere della Sera, membayangkan Çalhanoğlu jauh dari Inter saat ini masih terasa sulit. Inter telah menetapkan harga 35 juta euro bagi siapapun yang ingin merekrut pemain berusia 31 tahun tersebut. Sementara Galatasaray baru berani menawar di angka 15 juta euro, jarak yang masih sangat jauh. Çalhanoğlu sendiri memiliki gaji 6,5 juta euro bersih per musim, dan Inter tengah berupaya menyegarkan skuadnya. Namun, mencari pengganti Çalhanoğlu bukan perkara mudah. Nama seperti Ederson dari Atalanta dibanderol mahal, mulai dari 50 hingga 60 juta euro. Nicolo Rovella juga tak kalah mahal, dengan harga yang bisa menyentuh angka serupa. Jika Galatasaray menaikkan tawaran mereka menjadi 25 juta euro, barulah situasinya bisa berubah secara signifikan. Masih banyak waktu tersisa hingga jendela transfer musim panas ditutup. Dan seperti yang ditulis Corriere, musim panas ini masih panjang.